Wah, iki kecekel tenan akhire. Ini kalau di Indonesia terkenal dengan nama bisbul. Buahnya ini hampir mirip dengan apel ya. Ini satu marga dengan kasama. Jadi dawet dari Kulon Progo ini memang berbeda banget, mulai dari rasanya dan komposisinya. Aduh, ini komplit banget ya. Wah, enak ini, Pak. Ini, Pak. Hei. Halo, Pak. Hai anak negeri, piye kabare? Semoga baik-baik saja yo. Ketemu lagi nih dengan aku Afif Amar. Siang ini, aku akan mengajak anak negeri semua berpetualang mengenal lebih jauh salah satu kabupaten di Jogja yang terkenal dengan sebutan West Progo. Ayo, ada yang tahu nggak? Daerah mana yang aku maksud? Yap, benar sekali. Aku akan mengajak anak negeri menikmati hasil alam dan juga keindahan alam Kulon Progo. Untuk mengawali petualang kali ini, aku diajak Dek Clara untuk mencari manuk gemak. Kalau bahasa Indonesianya sih, burung puyuh. Jalan sudah lumayan jauh, tapi kok belum kelihatan juga ya burung puyuhnya. Anak negeri di rumah, bantu kami mencarinya yuk. Iki biasa dah akeh Mas. Endi? Kono kuwi. Oh kene. Oh. Semak-semak iki kayak paling ya. Nah, akhirnya sampai juga nih kita di lokasi pencarian burung puyuhnya anak negeri. Wes, ayo semangat. Tangkap yang banyak yuk. Sekarang kita lagi cari burung gemak atau burung puyuh. Nah, biasanya banyak ditemukan di semak-semak seperti ini. Kita harus jeli karena warnanya itu hampir mirip dengan semak belukar. Ye, enak ora ngono? Yaps, seperti ini anak negeri. Menangkap burung puyuh memang harus jeli dan lincah. Lihat aja tuh larinya. Cepet banget kan? Yaps, burung puyuh memang paling suka bersembunyi di semak-semak seperti ini untuk menghindari pemangsa dan juga untuk membangun sarang di atas tanah atau di daratan. Ketemu dong Mas. Wah, iki kecekel tenan akhire. Nah, setelah bersusah payah akhirnya dapat juga ini nih burung gemak. Ini jenis unggas, namun namanya burung itu tetap aja bisa terbang, makanya susah nangkepnya. Nah Mas, kenapa kok ini sering di bawah? Karena sarangnya itu di tanah. Ya wis, bulan ya. Wow. Yang satu ini adalah jenis puyuh Jepang anak negeri. Selain hidup di alam liar, jenis puyuh Jepang ini banyak dibudidayakan oleh orang karena kemampuan reproduksinya yang sangat bagus, yaitu mampu bertelur 300 butir dalam 1 tahun. Oh iya anak negeri, burung puyuh termasuk unggas daratan yang terbilang mudah untuk diburu. Keberadaannya cukup banyak di alam karena memiliki daya reproduksi yang cepat dan adaptasi yang baik. Selain itu, burung puyuh memiliki daya tahan tubuh yang baik alias tahan terhadap penyakit, sehingga burung puyuh mampu bertahan hidup 3 hingga 5 tahun di alam liar. Weh, bocah-bocah juga dapat burung puyuhnya. Wes, mantap deh pokoknya. Akhirnya kesampaian juga yo. Wes, ayo sini kumpul adik-adik. Burung puyuh yang kita dapatkan sudah lumayan banyak ternyata. Ya wis, go ya. Ayo. Gas. Ayo. Sekarang kita mau bikin salah satu olahan yang khas dari Jogja, yaitu pindang. Nah, berbeda dari pindang biasanya, kalau di Kulon Progo ini pakai pindang gemak alias burung gemak. Nah, yang unik kita pakai bumbunya itu pakai bumbu kunir. Ini dia bumbu dan bahan yang kita gunakan untuk membuat pindang gemaknya anak negeri. Lumayan komplit yo, jadi nggak sabar aku. Wes, langsung bae. Setelah burung puyuh dibersihkan, selanjutnya harus diberi perasan jeruk nipis terlebih dulu. Selain untuk menghilangkan aroma tidak sedapnya, kata ibu, air jeruk nipis juga dapat mengempukan daging burung puyuhnya loh. Nah, kalau soal bumbu, kita serahkan saja sama Dek Clara dan ibu. Haluskan beberapa bumbu seperti merica, ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Selain bumbu halus, tentu saja ada bumbu dan bahan lainnya.
Iris memanjang jagung muda, kemudian sisir gula jawa, dan iris daun bawang serta tomatnya. Nah, lihat tuh anak negeri. Bumbu yang dibuat oleh Dek Clara ternyata sudah halus. Eits, tapi tunggu dulu. Namanya juga masak pindang. Ya jangan sampai ketinggalan kunyitnya yo. Tapi Nggih. itu Oke. dimasak apa bumbunya. Iya, bener Bu. Bener. Ya, oke. Orang emang aku ra. Tumis bumbu sampai harum. Kemudian tambahkan daun salam, lengkuas, dan juga serai yang sudah digeprek tentunya. Sip, waktunya memasukkan burung puyuhnya anak negeri. Oh iya anak negeri, tahu nggak kalau burung puyuh termasuk jenis burung yang paling sering dimakan? Hampir seluruh bagian tubuhnya dapat dikonsumsi. Telurnya pun dapat dijadikan makanan yang lezat. Nah, kalau bumbunya sudah merata, sekarang waktunya menambahkan gula merah dan juga irisan jagung muda, disusul tambahkan juga santan kelapa. Gimana anak negeri? Sudah terbayangkan lezatnya gimana? Tunggu sampai kuah santannya mendidih, kemudian tambahkan irisan tomat dan juga daun bawang sebagai penguat rasa. Mas, terus mateng jangkat wae. Oh, nggih Bu, mangate Bu. Mateng, Mas. Ini dia anak negeri, pindang gemak ala Kulon Progo sudah mateng. Wah, ini dari kuahnya udah menggugah selera. Saatnya kita nikmatin bareng-bareng. Ayo, Yo. monggo Bu. Iya. Ini nih yang dinamakan semridut lezatos kronyos-kronyos alias wino tenan. Hehehe. Anak negeri di rumah harus coba sendiri yo. Tapi jangan coba yang ini, nanti jatahku habis. Hehehe. Jadi wajar sekali Bolo kalau hingga sekarang pindang ini masih menjadi makanan yang sangat populer karena emang begitu nikmat, mulai dari kuahnya yang medok banget ya, seger, gurih, dan manis, khasnya Jogja banget itu. Nah, kalau untuk burung puyuhnya sendiri, tekstur dagingnya sangat mirip dengan daging ayam anak negeri. Akan tetapi, daging burung puyuh mengandung protein yang lebih tinggi. Wes, pokoknya komplit deh. Sudah enak, bergizi lagi. Bentar yuk, aku habisin dulu burung puyuhnya. Setelah perut kenyang, jangan kemana-mana dulu ya anak negeri. Karena aku masih harus bantu Dek Clara mencari buah yang namanya persis seperti sirkuit balap kebanggaan Indonesia yang ada di Lombok, yaitu Mandalika. Ada yang tahu nggak buahnya seperti apa? Lah iki lho Mas, iki. Iki lho. Kok lagu iku Ah. Dhuwur men iki. Dhuwur Pak iki Pak. Dhuwur iki. Wah, rawo tak penek ya iki ya. Tenan. Sik kok nasi. Soal panjat-pemanjat sih gampang. Namanya juga anak negeri. Masa nggak bisa manjat pohon? Lah kuwi lho, jane bani aku lho. Awas. Aduh, Awas. aduh. Piye to kandhane aja nibani aku Aduh, kok. tenan ora? Ya keneng. Aduh, lah suara. Kandhane aja nibani aku, mah nibani aku. Spray tenan. Gah. Hehehe, maaf yuk Dek Clara, nggak sengaja kok. Sekarang kita lagi cari buah mandoliko. Nah, buah ini di Indonesia terkenal dengan nama bisbul. Buahnya ini hampir mirip dengan apel ya. Ini satu marga dengan kasamak. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ini tumbuhnya atau berbuahnya itu nggak mengenal musim. Dan ini tumbuh di pohon yang cukup lumayan ya. Tinggi banget, jadi harus hati-hati. Ayo petik lagi yang banyak Pak, mumpung buahnya masih banyak. Oh iya anak negeri, keanekaragaman buah di Indonesia seakan tak pernah habis yo. Selalu saja ada yang unik. Salah satunya yo buah Mandalika ini. Sebagai buah dengan nama yang cukup unik, ternyata buah Mandalika memiliki nama yang beragam. Berasal dari Filipina dan Taiwan bagian timur. Dalam bahasa Inggris, buah ini disebut dengan velvet apple karena memiliki permukaan kulit yang mirip beludru. Nah, meskipun langka, pohon buah Mandalika ini tetap tidak termasuk tanaman yang terancam punah loh.
Hanya saja bisa memiliki faktor terancam punah di masa depan. Jadi sudah seharusnya sebagai anak negeri pecinta alam, kita wajib untuk melestarikannya. Nah, ternyata buah yang aku petik sudah lumayan banyak. Manis ya? Manis tenang kak senyummu dek. Nah ini nih buah Mondoliko, rasanya itu dia manis seger karena ini mengandung banyak air ternyata. Wah. Pada karo apelnya ya. Mirip apel ya? Mirip. Bener-bener. Ya ini mulai dari tampilannya, dalamnya itu emang bener-bener mirip ke apel. Rasanya pun juga hampir sama ya. Pak, Bun, niki Pak, cukup nggih Pak? Iya, cukup. Ayo go yuk. Mumpung di Kulon Progo belum lengkap rasanya kalau belum nyobain kuliner yang khas dan juga yang menyegarkan. Nah ini kita mau bikin dawet. Piera. Seger no berarti nek bikin Wah, dawet. tapi Ra, dawet kali ini itu berbeda dengan dawet yang biasanya karena ini ada campuran bahan lainnya. Penasaran toh? Wes, saya digawe sik wae. Saat memasak, mari kita masak. Dan ini dia bumbu dan bahan-bahan untuk membuat dawet sambelnya anak negeri. Komplit kan? Tapi tenang, semua bahan ini sangat mudah didapatkan kok. Ya, kecuali buah mandalikanya. Langsung aja yuk kita kupas buah mandalika, kemudian potong dadu. Nah, sementara aku selesaikan mengupas dan memotong buah mandalikanya, Ibu dan Dek Clara bertugas untuk menyiapkan bumbu dan juga bahan pelengkap lainnya. Haluskan bumbu mulai dari kencur, garam, kemudian tambahkan juga bawang putih, bawang merah, dan juga terasinya. Oh iya anak negeri, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah terbesar ke-9 di dunia. Selain bumbu dasarnya, tentu saja kita harus membuat dawetnya. Pertama-tama tambahkan garam ke dalam campuran tepung beras dan juga tepung tapioka. Kemudian tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga menjadi adonan. Bagi adonan menjadi 2 wadah, kemudian beri pewarna makanan agar dawet menjadi lebih menarik dan juga menggugah selera. Yo, Kimas, adonan cendolnya digawe. Ya, ini ya. Nah, iki anak negeri, salah satu proses seru dalam pembuatan dawet. Letakkan adonan di atas cetakan, kemudian tekan hingga adonan keluar dari bawah dengan bentuk seperti mie. Nah, for your information nih anak negeri, dawet sambal pertama kali dikenalkan oleh salah satu warga desa Jatimulyo yang biasa dipanggil Simbah karena saran dari pembeli. Leluhur yang dipanggil Simbah tersebut menjual dawet dan juga pecel di setiap acara besar. Kemudian salah seorang pembeli memberi saran untuk mencampurkan keduanya. Nah, makanya terciptalah dawet sambal yang hingga kini mendapat respon baik karena rasanya yang enak dan juga unik. Angkat cendol, kemudian ganti memasak juruh atau kuah dawetnya, yaitu gula Jawa yang dicairkan. Nah, iki bolo yang bikin unik, yaitu penambahan Mondoliko pada juruh dawetnya. Wes, apa ini ya? Aduk terus yo, supaya nggak gosong. Nah, daging buah mandalika sengaja ditambahkan untuk menambah rasa segar dan juga sedikit asam pada juruhnya anak negeri. Wes, Mbak, diangkat wae kuwi, Mbak. Sampun, Bu. Panas, panas. Panas. Untuk menyajikannya, masukkan semua bahan pelengkap ke dalam satu wadah. Mulai dari dawetnya sendiri, kolang-kaling, tahu goreng, tauge, kemudian siram dengan juruh atau kuah gula Jawa yang sudah dicampur dengan buah mandalika tadi. Nah, seperti ini nih jadinya, dawet sambal khas Kulon Progo. Wah, iki bolo, dilihat dari komposisinya. Aduh, ini berwarna-warni komplit banget. Dawet ala Kulon Progo. Ayo bareng ya. Coba ayo. Enggak, Bu. Ayo, ayo. Loh, kok dawetnya pedes loh? Lah iya, namanya juga dawet sambal. Tapi enak kok anak negeri. Perpaduan rasa yang cukup unik nih. Agak susah yuk dijelasinnya. Jadi dawet dari Kulon Progo ini memang berbeda banget. Mulai dari rasanya dan komposisinya. Aduh, ini komplit banget ya. Untuk rasanya, aduh bingung aku. Mau ngutarain tuh bingung karena ini rasanya tuh nabrak-nabrak.
Ya bener nabrak-nabrak, karena ada manisnya juga ada, pedesnya juga ada, gurihnya pun juga ada, dan kuah dari jurunya itu juga seger, apalagi di Mandalikanya. Eits, tunggu dulu. Tak hanya unik dan enak, adanya campuran tangan buah Mandalika pada masakan membuat kandungan gizinya semakin banyak loh anak negeri. Karena perlu kita ketahui bahwa buah Mandalika ternyata mengandung antioksidan yang cukup tinggi, sehingga baik untuk tubuh kita. Begitu anak negeri. Wes, ayo kita habiskan yuk.